paparan dari narasumber sudah disampaikan. Dan berikutnya adalah kita akan ada sesi pertanyaan dan tanya jawab dan diskusi. Karena di sini terbagi menjadi dua ya, daring dan luring. Ya, maka yang ada di venue yang luring ini ada Prof Tri sama Dr. Iris, monggo kapureh rawuh wonten ngajeng. Monggo Prof di tengah Prof. Dari sampai soalnya Prof. Monggo Dr. Iris. Physical distancing memang. Ya, ini mahasiswa kadang mengeluhkan juga lagi PDKT disuruh jaga jarak. Semoga semuanya tertawa ya, karena saya berusaha melucu, semoga teman-teman berusaha tertawa. Terima kasih atas tanggapannya. Tapi lucu itu Pak. Matur nuwun sangat, Bro. Butuh berpikir dulu. Ya, tadi saya juga berpikir merangkaikan ke cerita Marvel itu juga lumayan juga. Malah itu yang jadi. Sehingga kalau ada pertanyaan saya harus bertanya, nanti malah nggak nyambung nanti. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Monggo kepada para peserta, apabila ada pertanyaan silakan bisa menuliskan di chat box dan kami akan merangkaikan. Dan di sini juga sudah bergabung Dr. Gunadi, terima kasih, Dr. Bowo dan juga Dr. Tribaskoro. Kepada teman panitia monggo, di sini udah ada, kita buka untuk satu termin pertanyaan dulu. Kita waktunya sampai jam 12, semoga bisa satu atau dua atau tiga termin pertanyaan. Silahkan. Terlalu kecil Mbak pertanyaannya, ini saya izin bertanya. Jadi pertanyaan pertama adalah kepada Dr. Gunadi, ya. Oh ya, ketok betul. Ya, bagaimana pengaruh terjadinya mutasi terhadap pengembangan vaksin? Dr. Gunadi. Terus yang kedua adalah bagaimana perkembangan riset vaksin di Indonesia jika virus ini mengalami mutasi dalam rentang waktu Maret sampai saat ini. Jadi karena ini dua pertanyaannya terkait, monggo Dr. Gunadi bisa langsung menjawab. Silahkan Dr. Gunadi, kami persilahkan. Matur nuwun, terima kasih pertanyaannya. Jadi nanti mohon Pak Prof Tri bisa menambahkan, karena yang tim vaksin adalah Prof Tri. Halo, dengar ya? Mungkin yang saya coba menjawab dari yang sudah saya baca dari beberapa referensi, dikatakan di dalam penelitiannya Korber itu sendiri, dia juga meneliti tentang pengaruhnya D614G terhadap vaksin itu sendiri. Ternyata memang dibuktikan antibodi yang berasal dari pasien COVID yang terinfeksi secara alamiah, maksudnya pasien COVID kan otomatis terinfeksi secara alamiah, itu ternyata antibodinya itu bisa saling menetralisir untuk masing-masing virusnya itu. Jadi kesimpulannya dari Korber itu, penelitiannya mengatakan bahwa mutasi ini kecil kemungkinannya pengaruh terhadap efikasi dari vaksin itu. Nah, kemudian nanti untuk pertanyaan kedua, saya rasa mungkin Prof Tri lebih relevan yang selama ini bergabung dalam tim vaksin, bagaimana pengembangan tim vaksin di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sekali Dr. Gunadi. Prof, ternyata ini kohainya juga menyampaikan ke Dai Senpai, Prof. Untuk pertanyaan berikutnya, Prof. Ini ada dua pertanyaan Prof berarti untuk Prof Tri. Mencoba menambahkan saja yang disampaikan oleh Dr. Gunadi. Saya kira betul sekali bahwa spekulasi bahwa D614G ini akan berperan dalam pengembangan vaksin ini sebenarnya masih perlu harus dibuktikan lagi. Tapi ada dua kubu yang berpendapat. Kemungkinan pertama, pendapat pertama kan yang yang konvensional mengatakan bahwa ini di luar RBD, jadi pasti tidak akan berefek. Karena yang kita harapkan adalah bahwa nanti vaksin itu akan menimbulkan respon netralisasi, dan netralisasi itu ada hubungannya dengan RBD kan. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan ya belum tentu, itu ternyata di publikasinya Pak Korber tadi juga dikatakan bahwa di struktur 3 dimensinya ada perubahan sedikit,
sehingga ada kemungkinan bahwa ada genetic drift juga yang mungkin akan berpengaruh terhadap itu. Nah, sampai saat ini sih sebenarnya masih pakai pada berpikir yang pertama, masih mengatakan bahwa kemungkinan besar tidak akan berefek banyak pada efikasi vaksin yang sudah mulai diinisiasi. Nah, dan itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang vaksin di Indonesia, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gufron di depan kan, ada center-center yang sudah mulai memulai ini usaha-usaha untuk mengembangkan vaksin merah putih. Yang dari banyak center tadi ternyata memilih platform yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan inaktivasi, ada yang menggunakan protein subunit, ada yang menggunakan DNA vaksin, bahkan ada yang mau memulai dengan messenger RNA vaksin, ada yang mau memulai dengan yang adenovirus, yang deliverynya dengan adenovirus. Nah, jadi dengan demikian kalau ditanyakan bagaimana di Indonesia, sebenarnya banyak yang potensial untuk bisa dikembangkan, sehingga dengan demikian maka ya nanti tinggal yang mana yang akan paling bagus gitu ya, atau bahkan mudah-mudahan semuanya bagus, sehingga nanti akan dalam sisi produksi nanti kita akan bisa mengcover berapa ratus juta dosis tadi yang dibutuhkan, sehingga tidak hanya satu produk, tidak hanya satu industri yang akan memproduksi, dan tidak hanya satu platform yang bisa dikembangkan. Jadi adanya perbedaan metode yang digunakan itu tidak akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan atau seberapa bagus vaksin, Prof. Jadi sebenarnya kan semua pendekatan pengembangan vaksin tadi kan sudah terbukti bisa memiliki perlindungan terhadap vaksin-vaksin yang dikembangkan sebelumnya. Nah, teman sekarang ini untuk yang COVID ini, yang mana yang paling efisien, mana yang paling efikasius untuk memiliki daya perlindungan belum belum bisa disampaikan apakah yang satu lebih superior dengan yang lainnya. Mungkin karena ini menyinggung vaksin, saya langsung bertanya aja ke Dokter Riris. Tadi kan terkait permodelan, Dok, saya senang sekali tadi ada pemodelan yang kena terus ketemu siapa gitu kan. Nah, ini nanti apakah akan muncul juga pemodelan keberhasilan vaksin itu yang ke depannya gitu? Bisa jadi, kalau intinya kan vaksin itu kemudian menciptakan kekebalan, dan kekebalan pada proporsi tertentu menciptakan herd immunity. Nah, kita bisa memodelkan nantinya bagaimana itu tergantung efikasi vaksinnya itu sendiri ya, dampaknya terhadap kekebalan kekebalan kelompok yang ada di masyarakat, dan pada akhirnya bisa menghentikan penularan di komunitas. Itu lebih di situnya. Nanti kita tantikan ya produk vaksin dan juga nanti sampai pada pemodelan keberhasilannya. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang ada. Mbak Tika, Mbak Tika tadi, Mbak Andin ya, bisa ditampilkan kembali untuk pertanyaan? Ya, apakah bisa ditampilkan? Oke, sambil menunggu pertanyaan yang sudah kita petakan ya, tadi saya ingin bertanya kepada Dr. Bowo juga tentang alat Venindo tadi. Ternyata alatnya menggunakan kata-kata Star Wars, Prof. Kan R3V1 Star Wars itu kan. R2D2 ya, R2D2 ya, ternyata menggunakan ya. Terima kasih, ini agar menarik saja. Ya. Tadi yang tantangan berikutnya memang what's next itu atau continuity alat tadi jadi masalah juga yang dipaparkan oleh Dr. Bowo. Sebenarnya usulan dari Dr. Bowo sebagai inventor itu harusnya seperti apa, baik institusi misalnya dari fakultas atau universitas atau bahkan Kemenristek dan industri, apakah ada satu usulan yang bisa untuk
untuk mengatasi what's next tadi, kontinuitasnya mau seperti apa atau breakthrough katakanlah jalan tengah yang bisa digunakan. Monggo Dokter Bowo. Iya, dokter. Jadi kalau di kami ya, sementara memang ada pihak atau ada istilahnya ya, PT Swayasa Prakarsa itu nanti yang akan melakukan hilirisasi itu ya. Jadi apa ya istilahnya, tentang sosialisasi alat dan seterusnya. Dan memang nanti perlu dukungan dari pemerintah ya, regulasi ya, artinya yang mendukung ya, artinya produk-produk lokal ini nanti untuk bisa menjadi prioritas untuk digunakan di rumah sakit ya, karena sampai hari ini ada 5 ventilator yang sudah diproduksi dari lembaga-lembaga di Indonesia yang lain ya, seperti dari UI, dari Unpad dan lain-lain, juga serapan di pasar itu memang belum begitu baik ya. Jadi itu. Yang kedua, dari sisi alat sendiri ya, jadi kami pun berusaha alat ini sebaik mungkin kita desain, kemudian uji klinis juga harus yang betul-betul dilaksanakan dengan baik ya, artinya bisa memberi keyakinan pada semua pihak bahwa alat ini benar-benar aman, alat ini benar-benar bisa digunakan di lapangan. Dan memang perlu simbol-simbol ya nanti ya, artinya rumah sakit akan contoh ya, kami sangat berharap nanti Rumah Sakit Sarjito akan menggunakan ventilator ini ya, baik di UGD maupun di ICU ya, untuk memberi kepercayaan rumah sakit bahwa ini ventilator sudah digunakan gitu ya, minimal mungkin di area Jogja dan sekitarnya ya. Nah, kemudian dari pihak pengembang juga memberi semacam garansi-garansi ya, karena terkait ini produk Indonesia, diharapkan nanti seperti purna jualnya ya, fasilitas purna jualnya itu garansi-garansi itu akan misalnya disonding lebih baik lagi, karena posisi dari tim yang mendesain ini kan posisinya di Jogja, di Indonesia ya, artinya kalau ada kesulitan atau ada masalah dengan alat ini diharapkan lebih cepat lagi nanti responnya seperti itu. Jadi untuk sementara kami tahapannya ini baru menunggu izin edar. Berikutnya memang tim akan bergerak untuk promosi ya, istilahnya promosi terkait dengan proses selanjutnya untuk hilirisasi tadi. Seperti itu. Mungkin itu dokter. Terima kasih sekali Dokter Bowo. Jadi ini mungkin bisa jadi ide untuk HRIE berikutnya ya. Jadi mempertemukan antara peneliti, bisnismen dan juga nanti pemerintah, sehingga ini alat-alat yang sudah ada itu akan jadi high impact. Jadi sembari menunggu pertanyaan yang lain, ini tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Dr. Tri Baskoro ya, untuk join dengan mahasiswa itu kan. Nah, Dr. Tri mungkin bisa ada usulan juga dokter untuk program-program seperti apa yang harusnya digagas oleh universitas atau fakultas untuk bisa, ini kan kayak kita menggunakan atau mengoptimalisasi kerjasama dengan mahasiswa. Jadi mungkin selain dengan tadi dengan bisnis dan juga pemerintah, mahasiswa ini ternyata juga mempunyai potensi yang sangat besar gitu nggih, dokter. Dr. Tri Baskoro mungkin sakit memberikan komentar. Masih di mute dokter. Nyon ngapunten. Iya, yang mute pusat ya. Oh, lanjut. Jadi yang saya mau picat. Iya ya. Nah, pusatnya keliru karena kita ngomongin mahasiswa, Dok. Oke, monggo dokter. Hampir semua inovasi-inovasi yang saya buat itu kerjasamanya dengan mahasiswa semua. Jadi pernah di kedokteran tropis saya mendapat mahasiswa yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan, tapi beliau dari teknik apa-apa gitu loh. Di waktu itu masih bisa diterima. Itu membuat alat itu sedot jentik tadi itu. Ini sehingga sudah 13 tahun yang lalu ini. Itu desain produknya ya seperti itu ya, nggak bakalan laku dijual. Saya udah konsultasi ke yang kompetensi di universitas,
ternyata malah kayak usulan ujian itu, jadi tiap kali balik ini kudu dingenekke. Nah saya lama-kelamaan ya bosan. Dan itu sudah sampai ke mengajukan Ujian, ya. apa namanya ke ini juga apa namanya paten. Jadi udah dipatenkan juga itu, dipatenkan juga, sudah diajukan, udah tinggal nunggu katanya berapa bulan, 6 tahun, berapa tahun gitu, itu baru akan keluar izin patennya. Nah itu yang kadang-kadang semua melibatkan mahasiswa. Jadi ide memang mungkin dosennya yang memberi ide, tapi yang banyak melanjutkan itu mahasiswanya. Dan mahasiswa kan bagus sekali, mereka kadang-kadang banyak jejaringnya, tanya-tanya ke teknik elektro, ke bagian, dan di situ saya juga banyak menemukan teman-teman itu jadi di production house itu Pak Adi. Matur suwun sangat. Jadi memang harus dibuka keran sebesar-besarnya untuk jadi suatu breakthrough tadi nggih, Dokter. Jadi berbagai macam akses bisa kita gunakan. Apakah masih ada pertanyaan, Mbak? Nggih, bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan pertanyaan. Ya ini kadang sinyal dan jaringan itu jadi masalah ya. Kita di kedokteran kesehatan kadang juga belajar sinyal dan jaringan. Ternyata dipakai di telekomunikasi juga. Ya. Sinyal. Gimana Mbak? Ada pertanyaan? Mungkin bisa dibacakan saja atau saya bacakan? Bisa saya bacakan saja pertanyaannya? Ya. Oh sudah. Oh ternyata sudah muncul. Oh ya sudah Mbak. Ya. Nah ini ada pertanyaan untuk Dokter Iris, Dokter, monggo, terkait prediksi model SIQR ya lebih baik dibandingkan model SIR. Wah saya juga kurang paham ini sebenarnya. Monggo dokter langsung dibaca dan dijawab saja, sebenarnya lebih enak ya. Kacamata saya sudah nggak benar, jadi mungkin tolong. Itu juga bisa dok, nyuwun dok. Iya, terima kasih. Kalau di kalangan orang yang bergelut dengan model itu, bukan model yang itu ya, saya hanya bergelut dengan model yang tidak menyenangkan itu. Ada pameo, tidak ada model yang benar, adanya model yang bisa bermanfaat. Jadi artinya setiap model itu pasti ada kelemahannya, punya keterbatasan, jadi dia dalam asumsi-asumsi yang digunakanlah dia bisa memberikan pengetahuan. Dan itu bukan pengetahuan yang bukan pengetahuan seperti halnya tadi genome sequencing. Yeah. Ini lebih bisa kita punya insight baru terkait dengan sesuatu. Sama seperti kalau kita ramalan cuaca kan belum tentu juga akan hujan beneran. Betul. Ya. Nah, pada level itulah kita kemudian bermain-main. Kita bisa memahami proses, kita bisa kemudian dengan memahami proses bisa mencoba membuat prediksi, meskipun itu bukan sesuatu yang kepastian. Nah, kenapa ada Q-nya? Karena kita ketahui bahwa Q itu kan karantin. Tadi kalau SIR itu model itu sebenarnya model membagi populasi. Kalau kita ini satu ruangan, membagi orang yang belum terinfeksi, dan sudah R-nya itu recovered. Yang S itu susceptible, nggak punya kekebalan. I itu terinfeksi, R itu yang recovered dan punya kekebalan. Nah, yang terinfeksi itu yang akan menarik yang S itu, yang susceptible menjadi infected dan menjadi recovered terus. Nah, kalau di COVID ini kan ada ditemukan dan diisolasi. Nah, di isolasi itu dia masih infected tapi sudah tidak menularkan. Makanya kita menambah satu parameter tadi, kuarantin. Tapi ini adalah model transmisi, tadi disebutkan
tentang okupansi rumah sakit itu lebih model sistem kesehatan. Nanti bagaimana misalnya sistem kesehatan mampu take up kasus yang ada dan bagaimana itu bisa mempengaruhi penyakitnya. Itu adalah model yang lain lagi. Jadi ya memang fungsi dan kegunaannya beda-beda. Ya, matur suwun sangat Dr. Iris atas penjelasannya. Tadi juga ada pertanyaan untuk Dr. Tribaskoro, yaitu Dok, ini sudah ada yang bertanya Dok, kalau alatnya ini di pasaran harga berapa Dok? Ini kelihatannya inventor Dok ini Dok. Monggo kepada investor ya. Ini saya sudah hipoglikemi. Mas Mujianto. Monggo Dr. Tribaskoro langsung dijawab. Ini mau harga berapa Dok? Ya, kalau saya mengusulkan malah justru tidak jual beli begitu. Jadi sistem sewa saja. Jadi kayak yang kalau kita lihat di ini loh, yang pewangi itu loh. Pewangi itu kan tinggal sewa ada refillnya, pasang ini. Kemudian setiap bulan atau setiap minggu ada yang kontrol. Jadi kita sekalian memberikan pekerjaan pada orang-orang, ya toh. Jadi selain kita membuat alatnya, kita sewakan, terus kita memberi pekerjaan juga buat yang mengontrol itu. Jadi dapat mencakup banyak sekali kegunaannya. Itu ya dimaksud. Kalau diberi harga, saya kira ya seharga refrigerator, ya kulkas refrigerator ya. Mungkin karena barang-barang dalamnya kan banyak plastiknya, ya, dan ringan supaya bisa diangkat. Dan itu ukurannya kan masuk ke dalam lift. Jadi kalau mau ditaruh di lantai 14 itu bisa, nggak usah bawa pipa-pipa untuk masang air lagi atau bisa itu. Demikian idenya. Terima kasih. Mungkin bisa nanti naik gunung itu juga bisa. Kemarin kan naik gunung banyak juga teman-teman yang terus malah bikin pesta dan sebagainya, dikasih alat cuci tangan, bagus itu Dok. Ya. Portable. Tapi teknologi kesananya yang ya kita memang butuh berbagai macam terobosan untuk COVID-19 ini. Ya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Terima kasih sekali kepada para narasumber, kepada semua narasumber, Prof. Tri, Dr. Iris, Dr. Gunadi, Dr. Bowo, dan Dr. Tribaskoro. Alhamdulillah kita sudah punya satu exposure dan nanti exploration dan execution dari ide-ide teman-teman semua, itu yang akan kita harapkan, akan bangsa ini harapkan. Karena kalau kita tadi menceritakan Marvel, kita kembali pada ceritanya Spider-Man. Salah satu quotes yang sangat menarik dari Uncle Ben yang dia selalu berkata, with great superpower comes great responsibility. Tapi itu kan berlakunya untuk superhero. Sedangkan kita, bangsa ini, kita semua akan kebalik jadinya. With great responsibility comes great power. Jadi di mana ada tanggung jawab besar akan muncul kekuatan besar. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab kita dalam menangani COVID ini. Sehingga yang muncul adalah inovasi-inovasi sebagai kekuatan kita. Bagaimana untuk mendapatkan kekuatan? Kita kembali ke filmnya Dr. Strange ketika dia bertanya pada The Ancient One, bagaimana saya mendapatkan kekuatan itu? Jawabnya adalah by learning and practicing. Nah, ini yang kita lakukan bersama teman-teman semua. Mari bergandengan tangan, learning and practicing COVID seperti ini. Apa yang harus kita lakukan, dan yakinlah bahwa the game is not end. Kita akan selalu melakukan infinity learning, infinity teaching, infinity caring. Dan kepada Indonesia kita akan selalu berkata, we love you 3000 times. Oke, gitu aja untuk diskusi hari ini. Terima kasih semuanya. Waktu dan tempat kami lempar ya Mbak kepada Mbak Glory selaku MC. Monggo Mbak Glory. Saya tangkap Dr. Arfi lemparan. Monggo Prof mau matur nuwun kepada sangat semua pembicara dan moderator pada sesi ini. Bapak dan Ibu, kita telah sampai di penghujung acara Health Research and Innovation Expo 2020 FKKMK UGM pada hari ini Kamis 17 September 2020. Besok kita akan lanjutkan khusus bagi Sivitas Akademika FKKMK UGM. Bagi Bapak dan Ibu seluruh peserta, sekali lagi kami tayangkan tata tertib untuk acara ini. Khusus bagi Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, setelah Bapak Ibu registrasi di awal acara tadi, kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi form evaluasi untuk acara ini.
Demikian seluruh rangkaian acara Health Research and Innovation Expo 2020 FKKMK-UGM. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu pada acara ini. Semoga dengan adanya expo ini kita dapat lebih saling berbagi ide untuk pengembangan inovasi, karena inovasi itu butuh keberanian. Hanya orang dan organisasi pemberani yang siap berinovasi, dan hanya organisasi inovatif yang akan selalu menjadi rujukan. Seperti kata Steve Jobs, inovasilah yang akan membedakan antara pemimpin dan pengikut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.